Teleskop Hubble mengelilingi planet kita sambil melihat ke alam semesta luas yang tak berujung. Karena terletak di luar atmosfer bumi, Hubble bisa melihat lebih jauh daripada teleskop di darat, sebab di atas sana tidak berawan. Teleskop ini membantu kita mengonfirmasi teori lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Selain itu, teleskop Hubble juga yang menemukan sekian banyak galaksi baru, termasuk yang tertua di dunia, yang umurnya sekitar 8 miliar tahun lebih tua daripada galaksi kita. Tapi, mari kita pergi 25 tahun cahaya ke bintang istimewa lainnya. Fomalhaut. Ini adalah salah satu bintang paling terang di langit malam dan letaknya di konstelasi Ikan Selatan. Bintang ini hampir 2 kali lebih besar dan lebih berat dari matahari. Jika dilihat dari jauh, kamu bisa melihat cakram kuning cerah di sekelilingnya. Itu adalah cakram puing yang dipenuhi bebatuan angkasa dan ukurannya sangat besar. Lebarnya kira-kira 25 kali jarak bumi ke matahari. Para ilmuwan penasaran apakah semua debu angkasa ini akan bercampur menjadi satu dan membentuk planet suatu hari nanti? Akan tetapi, mereka melihat hal lain. Di sana, melewati bebatuan itu, ada objek misterius yang sangat besar. Sebuah titik kuning besar yang mengorbit bintang. Objek ini seolah meluncur di sekitar gelanggang es kosmik. Jadi, pada tahun 2008, para ilmuwan mengumumkan mereka telah menemukan eksoplanet yang dinamai Fomalhaut B. Itu adalah planet pertama di luar tata surya kita yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Beratnya masih sulit diperkirakan, mungkin setara 2 planet Mars disatukan, dan letaknya lumayan jauh dari bintang induknya. Sekitar 4 kali jarak matahari ke Neptunus. 1 tahun di planet ini akan sama dengan 1.700 tahun di bumi. Umur seluruh manusia masih balita jika tinggal di sana. Jadi, tersisa satu pertanyaan. Apakah planet ini benar-benar ada? Para ilmuwan berdebat tentangnya. Dan pada tahun 2012, teleskop Hubble yang terpercaya menemukan sejumlah data baru. Planet ini memang sudah ada sejak lama. Jika planet ini berbentuk raksasa gas layaknya Jupiter atau Saturnus, berarti umurnya masih sangat muda, 10 kali lebih muda dibanding bumi. Dan semua debu di sekitarnya terlihat bersinar tanpa henti. Artinya, kamu tidak boleh melepas kacamata hitammu di sana. Tapi sekarang, planet itu hilang lagi. Hanya menyisakan donat puing bebatuan. Jadi, mungkin planet itu dihancurkan asteroid raksasa, seperti asteroid yang melenyapkan dinosaurus dari muka bumi, atau mungkin hancur oleh planet pengembara. Planet pengembara adalah planet yang terbang mengelilingi galaksi tanpa orbit jelas. Mungkin hanya debu yang tersisa dari tabrakan ini, atau mungkin ada ketidakseimbangan di inti planet ini, sehingga meledak dari dalam. Para ilmuwan kini meyakini bahwa sejak awal, Fomalhaut B memang bukan planet, melainkan hanya sisa-sisa 2 bebatuan besar yang hancur menjadi satu. Dari jauh, tabrakan masif semacam itu hanya akan terlihat seperti titik kuning. Lebar 2 batuan angkasa yang bertabrakan ini pasti lebih dari 200 km. Itu seperti jarak dari DC ke Philadelphia. Tapi ini bukan kali pertama sebuah planet muncul tiba-tiba dan menghilang begitu saja. Saat itu, para ilmuwan mengira mereka menemukan planet seukuran bumi yang mengorbit tetangga kita, Alpha Centauri. Mereka menyebutnya Alpha Centauri BB. Agak kurang kreatif ya. Tapi pada akhirnya ternyata planet itu tidak ada. Ups, ilmuwan juga bisa membuat kesalahan, sama seperti kita semua. Belum lama ini mereka memperkirakan ada kehidupan di Venus. Mereka menemukan jejak suatu gas, fosfina, yang bisa menjadi tanda kehidupan. Kabar ini menjadi berita hangat kala itu. Tapi kemudian, seseorang memutuskan untuk memeriksa ulang datanya. Memang ada sedikit jejak fosfina, tapi tidak sebanyak yang mereka kira. Jika pergi beberapa ratus tahun lagi ke belakang, kamu bisa menemukan kesalahan yang lebih konyol lagi. Saat itu, orang meyakini matahari berputar mengelilingi bumi, dan planet kita adalah pusat dari seluruh alam semesta. Penyebabnya, belum ada peralatan canggih untuk mengukur objek angkasa saat itu. Orang-orang melihat matahari terbit di timur dan terbenam di barat, sehingga kesimpulan mudahnya adalah matahari berputar mengelilingi kita. Lantas, apa yang terjadi pada planet tadi? Untungnya,
Hubble sempat mengambil foto seluruh sistem bintang itu, tapi karena sangat jauh, foto yang dihasilkan agak kabur. Ilmuwan hanya melihat titik kuning besar dan berasumsi bahwa itu adalah planet. Ilmuwan jarang mendapatkan foto-foto planet jauh. Mereka biasanya harus menggunakan perhitungan matematika untuk menemukannya. Objek luar angkasa terus menari satu sama lain. Tarian ini mengeluarkan banyak energi, seperti energi gravitasi dan energi cahaya. Sederhananya begini. Bayangkan temanmu bersembunyi di balik belokan jalan. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi bisa melihat bayangannya di lantai. Itulah yang para ilmuwan lakukan saat mengamati bintang demi mencari planet. Kembali ke topik utama. Sebuah planet lenyap miliaran kilometer dari sini. Tapi bagaimana jika tata surya kita yang sangat seimbang kehilangan salah satu planetnya? Tentunya, hidup kita di bumi akan terpengaruh. Mari mulai dari Merkurius. Kabar baiknya, planet ini terlalu kecil untuk memengaruhi gravitasi planet kita. Jadi, kita tak akan menyadari jika Merkurius hilang. Selanjutnya, Venus. Planet panas ini terkadang disebut saudara kembar bumi. Tapi yang pasti, tidak ada penghuni di planet ini. Venus adalah salah satu titik paling terang di langit malam kita. Jika menghilang keluar dari tata surya, wow, malam-malam di bumi menjadi jauh lebih gelap. Tapi tetap saja, dampaknya tidak terlalu besar. Mars. Kehidupan tanpa Mars mungkin akan menguntungkan bumi. Ada sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Gravitasi Mars dapat menarik asteroid dari sabuk, memutarnya, lalu melontarkannya ke bumi. Tanpa Mars, asteroid akan tetap di tempatnya berkat gravitasi Jupiter. Jupiter lebih berat dibanding gabungan semua planet di tata surya kita. Jupiter menahan sabuk asteroid dan gravitasinya cukup kuat untuk memengaruhi bumi. Beberapa ribu tahun setelah hilangnya Jupiter, kita akan melihat perubahan besar. Kita akan bergerak mendekati matahari yang akan berarti dua hal. Pertama, cuaca di bumi akan jauh lebih panas sepanjang tahun. Dan kedua, hari, minggu, dan tahun-tahun kita akan memendek. Karena Saturnus, Uranus, dan Neptunus terlalu jauh, kita tak akan sadar kalau planet-planet itu hilang. Berarti hanya satu yang tersisa, tapi bukan Pluto. Bagaimana jika bulan yang menghilang? Simpelnya, kacau. Bumi akan miring lebih jauh dibanding sekarang, dan cuaca di seluruh dunia akan menggila. Bahkan lebih gila dari sekarang, dan bahkan mungkin berpotensi mengarah ke zaman es baru. Bumi akan berputar jauh lebih cepat. Jadi, alih-alih 24 jam dalam sehari, waktu kita hanya tersisa 6-12 jam sehari. Dan, meski akan jauh lebih singkat, malam hari juga akan lebih gelap dari sebelumnya. Saat melihat bulan, kita sebenarnya melihat matahari memantulkan cahayanya dari bulan. Dan bulan baru biasanya adalah objek paling cerah di langit malam. Jika matahari menghilang dari langit kita, tamatlah riwayat kita. Bintang ini adalah pusat dari seluruh tata surya kita. Tanpanya, orbit semua planet akan hancur dan bergerak tanpa arah. Bumi, bulan, dan semua planet tetangga lainnya akan melesat ke alam semesta, menuju, ke tempat yang belum kita tahu. Tidak ada lagi namanya siang hari, karena kita butuh matahari untuk melihat siang. Jadi, malam hari menguasai bumi selamanya. Dan bulan mungkin tak akan pernah terlihat lagi. Atau kita mungkin tak akan pernah melihat apapun lagi. Bumi akan makin dingin dan semua airnya secara bertahap akan membeku. Tapi bagaimana jika matahari berubah menjadi lubang hitam? Kita mungkin masih berputar mengitarinya. Tapi semoga kita cukup jauh dari sana agar tetap selamat. Merkurius dan Venus mungkin akan tertelan. Tapi kita mungkin beruntung. Jadi posisi kita tetap sama. Tapi tidak ada lagi matahari yang menghangatkan kita. Jika prosesnya terjadi cukup lambat, kita mungkin bisa beradaptasi. Kita butuh sumber daya baru, sumber cahaya baru, dan tanaman harus beradaptasi untuk mendapatkan energi dari tempat lain. Kita mungkin perlu membangun struktur mirip tenda besar di sebuah kota, hutan, dan lautan. Atau kita mungkin sudah punya pesawat luar angkasa dan bisa pindah ke planet lain. Apa jadinya kalau planet kita terbagi dua? Satu planet berisi daratan semua dan satu lagi
Air? Apa kita bisa hidup di sana? Gimana caranya? Nah, kamu beruntung banget karena aku bakal menjawab pertanyaan itu sekarang. Bayangkan bumi dibagi jadi 2 planet dengan satu orbit. Oke, sebut saja planet ini batuan dan air. Iya, emang gak kreatif banget. Lanjut ya. Kita mulai dengan batuan karena lebih gampang dibayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua samudra di bumi tiba-tiba kering? Kita tahu air itu sumber kehidupan kan? 70% permukaan bumi terdiri dari air. Ada banyak banget air. Bahkan, meskipun semua samudra dan laut hilang, masih ada air yang tersisa. Misalnya, di sungai bawah tanah. Tapi sayangnya, air itu nggak cukup untuk menopang kehidupan kita. Semua makhluk laut akan hilang. Nggak lama setelah itu, semua hewan, tumbuhan, dan tentu saja manusia akan punah juga. Hutan yang kering, cepat atau lambat, akan terbakar sampai tinggal abu. Hei, nggak seburuk itu. Masih ada kehidupan kok dalam suatu wujud. Ada bakteri yang bikin kecoa iri. Makhluk ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Contohnya nih, ekstremofil sudah berevolusi untuk hidup tanpa air. Mikroba ini bisa bertahan di lingkungan super panas atau asam tanpa air atau bahkan sinar matahari. Tanpa mikroba ini, batuan akan jadi planet yang tidak berpenghuni. Tapi mungkin saja nanti ekstremofil bisa berevolusi jadi wujud keren yang bisa bertahan di mana saja. Tapi sekarang, batuan cuma batuan yang mengapung. Tunggu, kamu membayangkan batuan mirip gurun atau stepa yang panas banget? Jangan salah, planet ini sebenarnya dingin banget loh. Jadi gini, tanpa air nggak akan ada atmosfer karena atmosfer terdiri dari konsentrasi berbagai gas, termasuk hidrogen dan oksigen, H dan O. Tahu kan lambang unsur apa? Betul, kalau nggak ada air, nggak ada atmosfer karena atmosfer mengumpulkan semua panas yang kita butuhkan. Planet kita bakal dingin banget tanpa atmosfer. Kontras di antara tempat dingin dan kurang dingin akan begitu tajam karena air adalah penyeimbang iklim. Samudra menyerap hampir semua panas matahari. Samudra menyebarkannya dengan rata ke seluruh bumi untuk memastikan bumi nggak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi, tanpa air, batuan bakal jadi gurun yang dingin. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 73 derajat Celcius. Di kedua kutub, suhunya sangat rendah, sekitar minus 184 derajat Celcius. Di tempat paling hangat pun, suhunya nggak lebih dari minus 6 derajat Celcius. Tempat panas ini dulunya samudra karena kedalamannya yang mengering jauh lebih dekat ke inti panas planet ini. Tunggu, jangan membayangkan planet ini tertutup salju juga ya. Nggak ada air sama sekali. Ini cuma batuan yang sangat dingin. Pada titik ini, kita cuma versi bulan yang lebih besar dan lebih coklat. Bulan bisa dibilang bumi yang tanpa air. Terus gimana dengan gunung berapi? Gunung berapi harapan terakhir kita untuk punya suhu hangat kan? Sayangnya, aktivitas gunung berapi menurun karena kurang air. Gunung berapi dan erupsi terjadi karena tabrakan dua lempeng tektonik, lempeng samudra dan lempeng benua. Beban air menekan lempeng samudra sehingga lempeng samudra masuk ke lempeng benua dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau nggak ada beban air, nggak ada gunung berapi, dan aktivitas gunung berapi jadi turun signifikan. Sekarang, batuan cuma planet yang dipenuhi pegunungan tinggi. Lalu, setiap lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng itu membentuk semakin banyak gunung dan palung, termasuk beberapa palung besar. Misalnya Palung Mariana yang terkenal. Tadinya aku mau bilang, awas jatuh, tapi nggak ada orang juga sih. Di sana nggak ada air. Nggak ada air berarti nggak ada salju, es, atau hujan, bahkan awan. Tapi anginnya mungkin cukup kencang. Itulah nasib planet batuan. Nggak begitu bagus. Jadi yuk kita lihat keadaan planet air. Miliaran tahun lalu, seluruh permukaan bumi sebenarnya tertutup air. Tapi sekitar 1 miliar tahun lalu, permukaan laut turun dan muncullah daratan. Karena ini, atmosfer planet kita berubah selamanya. Dan seperti itulah lahirnya kehidupan di sini. Tapi apa jadinya kalau planet ini berubah ke kondisi awalnya? Untuk menjawab itu, kita harus mempelajari lebih banyak tentang planet samudra. Gimana wujud planet ini? Oh iya, hampir saja lupa.
kita nggak tahu. Planet seperti ini belum ditemukan karena sangat langka. Emang ada sih satu planet yang enggak mencolok dan bisa disebut planet samudra. GJ1214b di konstelasi Ophiuchus. Iya, susah banget nyebutnya. Tapi planet ini pun nggak kayak yang kita bayangkan. Air di planet ini aneh dan sangat unik. Saintis menyebutnya es panas atau air yang super cair. Dan kita belum pernah melihat hal seperti ini. Yang jelas, planet samudra susah banget ditemukan karena banyak alasan fisik. Planet-planet ini butuh suhu dan tekanan yang sangat spesifik. Tapi secara hipotesis, gimana sih wujud planet ini? Tentu saja, planet ini nggak mungkin sepenuhnya air. Kamu nggak membayangkan akan ada gumpalan air raksasa yang berputar mengelilingi bintang kan? Planet samudra tetap seperti planet dengan inti dan semacam pondasi. Jadi, bayangkan semua air di bumi yang dulu bercampur jadi satu samudra raksasa dan asin. Wow, makhluk laut pasti senang tuh, tapi kita enggak. Satu-satunya hewan yang bisa selamat dalam situasi ini, kecuali ikan, mungkin burung yang bisa berenang dan makan ikan. Kayaknya, meskipun permukaan laut naik drastis, setidaknya masih ada beberapa pulau yang berada di atas air. Mungkin pulau itu dulunya puncak gunung tinggi, kayak gunung Everest. Jadi, kalau burung-burung ini bersarang di sana, mereka bisa bertahan lama. Tapi kita gimana? Kita masih punya kesempatan kalau kita punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi banjir besar. Kita bisa selamat di kapal selam atau kapal raksasa. Kita bisa menanam makanan di kapal dan memancing ikan dari laut. Tapi tanpa pulau Everest, kita nggak akan bertahan lama. Kalau nggak bisa berlabuh saat kapal bocor, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Sayangnya, air minum sudah nggak ada. Sumber air minum cuma dari hujan atau dengan memfilter air laut. Tapi tetap harus ditampung kan? Wadah air ini bakal memakan tempat dan sangat berat. Tapi secara keseluruhan, planet air nggak buruk-buruk amat. Suhunya cukup hangat dengan rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu tertinggi dan terendah juga nggak jauh. Dari minus 29 derajat Celcius di kutub sampai 21 derajat di khatulistiwa. Dibanding planet batuan, planet air lumayanlah. Radius planet air bakal sedikit lebih besar dibanding bumi karena volume airnya. Tapi kepadatan planet ini cukup rendah. Gravitasi juga melemah. Nah, kalau kedua planet ini ditempatkan di orbit bumi, setelah beberapa saat, keduanya akan berjauhan dan mengikuti lintasan yang berbeda. Planet ini akan selaras supaya nggak bertabrakan. Di salah satu planet ini, 1 tahun akan berlangsung selama 12 bulan. Tapi di planet satu lagi, cuma 10 atau 11 bulan. Bayangin deh, semua planet dalam tata surya mengadakan rapat dan memutuskan bumi harus pindah ke galaksi lain. Terus gimana? Oke Sobat Sister, kalau bumi diusir dari tata surya, bisa dibilang kita akan mengalami perjalanan yang gak mulus. Seperti yang kita tahu, tiap planet menempati orbitnya sendiri yang terhubung dengan matahari, menjamin tata surya kita berjalan sempurna. Tapi keadaannya gak selalu kayak gini. Miliaran tahun lalu, planet-planet dan asteroid selalu bertabrakan satu sama lain. Butuh waktu tertentu sampai tiap planet menemukan orbitnya masing-masing dan sistem kita membentuk formasi seperti yang sekarang ini. Mungkin kamu udah tahu, faktor pengatur terpenting dari tata surya adalah gravitasi. Gravitasi menarik tiap materi ke tiap materi lain di alam semesta dan makin besar masanya, makin besar juga gravitasinya. Matahari melingkupi 99,75% dari seluruh massa dalam tata surya. Tarikan gravitasi mataharilah yang membuat bumi selalu berada di jalur yang stabil dan tetap. Tapi agar bumi menjadi planet liar, kita nggak butuh rapat antar planet yang surrealis itu. Hal ini mungkin kok. Memang kesannya nggak mungkin, tapi bisa. Misalnya, jika planet atau bintang pengembara apapun melintas dekat dengan tata surya, gaya gravitasinya bisa mengacaukan keteraturan planet-planet kita. Tapi tahu nggak sih, hal ini pernah terjadi loh.
Sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang katai merah melintasi awan Oort dan mengacaukan semuanya. Awan Oort adalah lingkaran luar puing-puing ruang angkasa yang terletak di tepian sistem tata surya kita. Letaknya jauh di luar Pluto dan sabuk Kuiper dan mengitari matahari dalam orbit bola raksasa. Selain ke-8 planet dan sabuk Kuiper, ada sabuk asteroid lain antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang, para ilmuwan menanti katai merah lain yang akan melintas di dekat tata surya kita. Tepatnya sebuah bintang oranye dari rasi Serpens Koda. Para astronom mengira bintang ini akan lewat di dekat matahari sekitar 1,29 juta tahun lagi dalam jarak sekitar 160 miliar kilometer. Masa bintang ini 60%-nya masa matahari, ini cukup untuk menimbulkan gangguan besar dalam sistem kita. Begitu bintang itu memasuki sistem, kita akan bisa melihatnya di langit malam tanpa alat bantu. Kayak melihat sebuah titik keoranyean kecil di langit. Selama berbulan-bulan, ukuran bintang ini akan makin membesar sampai kita bisa melihatnya di siang hari. Pada titik tertentu, ukurannya akan jadi begitu besar sampai kita nggak bisa menatapnya secara langsung. Sama seperti kata orang yang melarang kita menatap langsung matahari, tapi toh kita tetap melakukannya kan? Saat itu, langit malam akan dipenuhi sinar merah yang menakutkan. Dan setelah beberapa bulan, bintang oranye itu akan mulai menyusut lagi menjadi lebih kecil dibanding matahari. Tapi tunggu, matahari juga jadi lebih kecil? Iya, betul. Lewatnya Gliese 170 bikin bumi keluar dari orbitnya dan gaya gravitasinya menarik kita dari keselarasan alam kita. Sekarang bumi akan berkeliaran di tata surya sampai menuju luar angkasa. Jadi bakal gimana planet kita kalau kejadiannya memang begini? Pertama, bumi akan meninggalkan area yang disebut zona Goldilocks atau zona layak huni. Ini adalah bagian tata surya yang agak sempit di mana manusia bisa bertahan. Apa rahasia kesuksesannya? Air dalam keadaan cair. Para astronom juga telah menemukan bahwa Merkurius juga mengandung air, tapi cuma di kutub utara dan selatannya saja, tempat yang nggak pernah dicapai oleh cahaya. Pluto, planet katai di ujung tata surya kita, 30%-nya terdiri dari air, tapi sebagian besarnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Kalau benar-benar meninggalkan orbitnya yang istimewa itu, bumi akan bergerak di seluruh galaksi dengan kecepatan orbit 108.000 km per jam. Itu 1000 kali lebih cepat dari larinya Cheetah. Kenceng banget ya. Jadi dalam waktu kurang lebih sebulan, umat manusia akan melihat raksasa merah Mars di Cakrawala. Sampai saat itu, kita akan memperoleh 40% dari sinar matahari yang dulu kita miliki. Kalau ada yang mau memulai peradaban baru, ini akan jadi momen sempurna. Dengan sinar matahari yang berkurang, tanaman akan lebih sulit melakukan fotosintesis, maka sebagian besar flora di planet kita akan mulai lenyap. Beberapa hari setelah meninggalkan orbit Mars, planet kita yang mirip pesawat ruang angkasa ini akan menghadapi tantangan pertamanya, bergerak melalui sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan objek batu metalik kecil. Pada dasarnya ini adalah sisa-sisa peristiwa Big Bang yang membentuk tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Jadi sedikit banyak kita kayak berjalan menembus waktu ya. Untungnya jarak antar satu asteroid dengan yang lainnya sekitar 965.000 km. Jadi setelah melewati satu asteroid, kita butuh waktu sebelum bertemu dengan yang berikutnya. Kalau berhasil melalui perjalanan ini dengan selamat, maka kita akan melihat raksasa gas pertama di galaksi kita, Jupiter. Sampai sejauh ini bulan kita yang setia masih mengikuti selama kita bergerak di dalam tata surya. Tapi, masa Jupiter yang sangat besar bisa mencuri bulan kita. Bagaimanapun, gravitasi Jupiter 2 kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Kalau benar-benar bergabung dengan orbit Jupiter, bulan kita akan menjadi setidaknya bulan ke-80-nya Jupiter. Kalau menurutku sih agak kebanyakan ya.
Pada titik perjalanan ini, suhu atmosfer bumi akan turun drastis sampai minus 145 derajat Celcius. Jadi kehidupan di bumi mungkin cuma akan ada di tempat-tempat tertentu. Sebagian besar air di planet kita akan membeku di titik ini, tapi hanya di permukaannya. Berkat aktivitas inti bumi yang memanaskan lautan kita dari bawah, panas bisa dilepaskan dan membuat sebagian air tetap dalam kondisi cairnya. Sebenarnya, inti bumi akan tetap aktif selama miliaran tahun setelah bumi meninggalkan orbitnya. Dalam kasus ini, mikroba yang hidup di dekat lubang-lubang hidrotermal akan berkembang. Tapi mungkin juga ada sedikit kehidupan di dekat panas yang tersedia oleh lubang-lubang termal di atas permukaan bumi, seperti di Taman Yellowstone. Opsi bagus bagi umat manusia adalah membangun kota-kota jauh di bawah tanah. Ini akan menjadi cara terbaik jika kita ingin kehidupan manusia tetap bertahan di planet bumi. 10 tahun setelah keluar dari orbit, kita akan memasuki perjalanan antar bintang. Kita akan berada di posisi 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tata surya kita akan tinggal kenangan. Jika di titik itu kamu masih tinggal di bumi, kemungkinan kamu akan hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi pesat. Manusia bisa membangun seluruh kota bawah tanah dengan energi panas bumi, bahkan mungkin kita akan menemukan cara mengubah es menjadi sistem bahan bakar berkelanjutan yang melimpah. Es juga akan menjadi sumber utama air, dan sampai saat itu, proses transformasinya nggak akan begitu mahal. Berbagai tanaman bawah tanah juga akan berkembang, tapi sebagian tanaman akan lebih subur dibanding tanaman lain. Lumut, jamur, dan ganggang adalah alternatif yang bagus karena jauh lebih mudah dibudidayakan dan ditanam dalam jumlah besar. Ini artinya, sebagian besar menu makanan kita akan berbasis tanaman karena kemungkinan akan sulit memelihara hewan gembalaan di bawah tanah. Umat manusia akan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun dengan cara ini. Jika bumi kebetulan melewati bintang yang memiliki planet layak huni, kita bahkan bisa mencoba membangun rumah di planet lain. Penerbangan ruang angkasa akan menjadi lebih mudah tanpa halangan atmosfer. Jadi iya, ide menjelajah planet lain kelihatannya nggak akan terlalu aneh dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang kita harap tidak terjadi adalah bumi menuju lubang hitam. Kalau itu terjadi, sebut aja kita semua akan berubah menjadi spaghetti. Nggak beneran gitu sih, tapi kita akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Dalam hal ini, planet bumi dan semua yang masih hidup di atasnya akan terregang secara vertikal sampai pada titik, menghilang. Tapi itu bahasan untuk video lain ya. Untungnya, meski semua ini bisa saja benar, kita nggak bakal serta-merta mengalaminya. Berkat kemajuan ilmiah dan teknologi, kita akan mampu memprediksi jika sebuah bintang akan terlalu dekat melewati planet kita. Dan meski nggak bisa menghentikan sebuah bintang, hampir dipastikan kita bisa membuat persiapan. Jadi siapa tahu, mungkin generasi mendatang akan menonton video ini dan terkejut dengan betapa persisnya perhitungan kita tentang masa depan.